rasa was-was tidak pan kudu wani ngadepi tansah resik diri ngati-ati datan kanton mugi sirna memala sirna larut katut angin ing pacoban mesti ana kaberkahan Oh Tuhan, pimpinlah hamba-Mu. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu tiap hari, bagaikan pelita dalam gelap, mencari jiwa yang sesat. Itulah kerinduan hatiku. Oh Tuhan, pimpinlah hamba-Mu. Ku tak berani jalan sendiri.
Oleh karena anugerahnya, saat ini kita menempati tanah yang luas beserta bangunannya. Di situ juga kita beraktivitas dan melaksanakan ibadah kita dengan tenang dan aman. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu GKJ Sidoarjo menghadapi dua pergumulan besar. Pertama, kita tidak memiliki tempat yang menetap untuk beribadah. Kedua, ketika kita sudah memiliki tanah sendiri di Buduran, ada kendala dalam perizinannya. Tapi para sesepuh kita yang merintis jemaat ini tidak berjalan sendirian, sebab Tuhan tetap menyertai dan peduli. Terbukti, untuk masalah tempat, Tuhan buka jalan. Pada tahun 1996, Tuhan menuntun kita menemukan tempat ibadah yang menetap di gedung gereja Oikumene Immanuel di Komplek Angkatan Laut Tebel. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 1996. Bahkan kita mendapat kelonggaran memakai gedung itu untuk 2 kali jam ibadah, pagi jam 6 dan jam 9. Kemudian kita kembangkan lagi untuk memiliki jam ibadah ketiga, yaitu jam 5 sore. Kita laksanakan di perumahan Bayangkara, di rumah keluarga Bapak Hindarto, warga KRW Roma. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan menolong. Ketika Tuhan membuat jumlah warga semakin banyak pada tahun 2008, Tuhan tunjukkan tempat yang lebih memadai kepada kita untuk ibadah sore, yaitu di gedung LKK Ngesti Rahayu, Jalan Pahlawan, Gang 3 nomor 144A. Maka sejak 6 Januari 2008, ibadah sore pindah dari perumahan Bayangkara ke LKK Ngesti Rahayu. Untuk masalah tanah, Tuhan izinkan kita juga mencari tempat alternatif, dan Tuhan pertemukan kita dengan pemilik rumah Kombes Pol M. Duryat nomor 66. Tahun 2011 kita dapatkan tanah dan bangunan ini, dan sekitar 1 tahun kemudian sekretariat gereja dipindahkan dari LKK Ngesti Rahayu ke Kombes Pol M. Duryat 66. Mula-mula gedung ini hanya difungsikan untuk sekretariat dan kegiatan rapat, tapi kemudian berangsur-angsur ibadah anak dan remaja mulai dilaksanakan di sini. Selanjutnya juga ibadah KPPW dan KPAY yang sebulan sekali. Sementara itu, kita melalui panitia pembangunan melakukan berbagai cara pendekatan ke warga sekitar. Pada tahun 2017, Tuhan memberi keberanian kepada kita untuk melaksanakan ibadah tanggal 24, 25, dan 31 Desember berturut-turut dilaksanakan di Kombes. Dan semuanya berjalan dengan tenang dan aman. Begitu juga ibadah tahun baru 1 Januari 2018 kita laksanakan di Kombes. Dan sejak itu ibadah sore dipindahkan dari LKK ke Kombes. Dan setiap ibadah raya selalu dipusatkan di Kombes Pol M. Duryat 66. Sekarang ini kita masih terus berjuang, dan kita masih terkendala pandemi COVID-19 yang mendunia, sehingga ibadah kita batasi hanya 1 kali. Semuanya memusat di Kombes Pol M. Duryat 66. Pertemuan-pertemuan ibadah terbatas dan sebagian besar dilaksanakan secara online. Ketika gereja Kombes Pol 66 berdiri, maka yang hanya berupa
tata audio berkembang menjadi tata audio dan tata visual. Dan pada saat itulah multimedia mulai diperkenalkan dengan mempunyai dua divisi, divisi audio dan divisi visual, di mana keduanya ini diproyeksikan untuk mensupport pelayanan-pelayanan ibadah tatap muka. Ketika pandemi merebak di sekitar tahun 2020, tepatnya di bulan Maret tahun 2020, multimedia berkembang menjadi pelaksana teknis atau yang mengeksekusi proses perekaman, editing, dan upload ibadah-ibadah yang sudah dilakukan perekaman sebelumnya, di mana proses ibadah itu dipimpin atau dikomandoi oleh KPT. Pelaksanaan ibadah rekaman, bahasanya seperti itu, berlangsung sampai dengan September 2020 dan bertepatan dengan Unduh-Unduh 2 tahun 2020, kami memberanikan diri untuk melaksanakan ibadah live streaming. Ibadah live streaming yang dimaksud di sini adalah ibadah yang saat bersamaan memproyeksikan apa yang ada di Kombespol 66 kepada jemaat di rumah melalui channel YouTube GKJW Sidoarjo. Saudaraku, seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo, dalam beberapa minggu ini kita melihat tayangan tentang sejarah berdirinya GKJW Jemaat Sidoarjo mulai dari langkah awal sampai dengan pada saat ini. Benang merah yang bisa kita ambil adalah di dalam sejarahnya kita menjadi seperti ini karena keberanian untuk terus melangkah dalam bergereja, melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah berani melangkah, meskipun itu adalah langkah kecil. Perjalanan panjang diawali dari satu langkah keberanian untuk mengambil, meskipun itu hanya satu langkah. Yang kedua, keberanian untuk terus melangkah bersama dalam satu kesatuan, dalam kebersamaan yang utuh, lahir dan batin. Karena kita adalah satu keluarga besar, GKJW Jemaat Sidoarjo. Sedangkan yang ketiga adalah melangkah dengan satu tujuan, yaitu tujuan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Segala langkah yang dilakukan semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudaraku, di hari ulang tahun yang ke-33 GKJW Jemaat Sidoarjo, mari kita terus melangkah untuk maju, karena kita percaya Tuhan membersamai di dalam langkah-langkah kita. Selamat ulang tahun yang ke-33 GKJW Jemaat Sidoarjo. Tuhan memberkati. Halo semua saudara-saudara sekalian, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Sidoarjo yang ke-33. Semoga gereja semakin mandiri dan menjadi berkat, dan semoga setiap bentuk pelayanan gerejawi asik bisa dirasakan oleh jemaat dan sesama. Tetap semangat dan berkarya untuk pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih. Oh ya, ada pantun juga. Makan gado-gado pakai pepaya. Asik.
GKJW Sidoarjo pasti jaya. Oke, shalom, dadah. Hai guys, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku GKJW Sidoarjo yang ke-33 tahun. Tempatku bersukacita dan beribadah bersama teman-teman semua. Semoga menjadi berkat dan semakin besar. Dan ingatlah A, B, C, D. A, aman di rumah. B, bahagia bersama keluarga. C, cuci tangan pakai sabun. D, dan memakai masker. Tuhan memberkati ya. Dadah. Selamat ulang tahun GKJW Sidoarjo yang ke-33. Selamat ulang tahun gerejaku tercinta. Semakin dewasa dalam melangkah dan mandiri dalam berkreasi. Semoga keberadaanmu membawa damai dan sukacita bagi jemaat yang bernaung di dalamnya, sekaligus juga mengalirkan berkat bagi lingkungan sekitarmu. Blessed to be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Pengurusan gereja ini ditingkatkan dengan mengajak dan memberi kesempatan kepada generasi yang muda-muda ini untuk melanjutkan perjuangan kita. Kami percaya generasi muda ini juga melebihi dari apa yang kita angan-angankan, bisa mencapai tujuan yang lebih baik daripada orang-orang yang sudah tua-tua ini. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini adalah ibadah HUT GKJW Sidoarjo yang ke-33 tahun. Sebuah perjalanan panjang gereja sejak tahun 1988 hingga 2021. Seperti video yang sudah tertayang di episode-episode sebelumnya juga, campur tangan Tuhan begitu luar biasa hingga sekarang kita bisa beribadah di gedung ini. Sekalipun saat ini ibadah masih dilaksanakan secara daring. Mari kita sambut anugerah yang luar biasa dari Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah HUT GKJW Sidoarjo hari ini dengan tema Berani Melangkah dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristanto. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. 33 tahun silam, Tuhan bekerja bersama orang-orang percaya, merintis untuk mendirikan gereja ini. Saat ini, Roh Kudus menghimpunkan umat-Mu di sini, untuk menaikkan syukur atas pembebasan yang Kau karuniakan bagi kami. Mari kita memuji NKB 3 ayat 1, terpujilah Allah.
Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita dengan penuh syukur dan sukacita merayakan hari ulang tahun GKJW Jemaat Sidoarjo yang ke-33 dalam ibadah syukur pada hari ini. Dan mengawali ibadah, kita bersama-sama mengaku demikian. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan gereja oleh karya Yesus Kristus. Dia telah memanggil dan menghimpunkan kita menjadi satu keluarga Allah untuk bekerja bersama Roh Kudus, melanjutkan karya pembebasan, serta membawa damai sejahtera ke dalam dunia ciptaannya. Damai sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa dan salam di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyanyi dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait pertama dan yang kedua, besarkan nama Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Saudara sekalian, dengan keteduhan hati, kita bawa apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Segala perbuatan kita di hadapan Tuhan dengan mengaku demikian. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan dan sumber anugerah dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami dalam cinta anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk perjalanan gerejamu, GKJW Jemaat Sidoarjo, yang hingga pada saat ini telah berusia 33 tahun. Kami percaya itu semua merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dapat bersekutu bersama
dalam sukacita yang besar, melayani Engkau dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sadar dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keberdosaan, sering menyelimuti dalam kehidupan kami. Karena itu ampunilah Tuhan atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami hidup makin berpadanan dengan kehendak-Mu. Gereja kami menjadi gereja yang menampilkan wajah Kristus, yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menuntun kami ke dalam kebenaran, jikalau kami terus hidup di dalam kuasa kebenaran-Mu. Segala doa, penyesalan, dan pengakuan dosa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengampun. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 37, bait pertama dan yang kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selaku pelayan Kristus, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dan panggilan hidup baru yang demikian.
Selaku pelayan Kristus, kami memberitakan kepada dunia dan manusia bahwa pengampunan dosa telah dianugerahkan Allah oleh karena pekerjaan Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mengaku dosanya dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Banyak upaya telah dipakai memajukan pekerjaan Kristus Tuhan. Sekarang, bagaimana gerejamu bisa tetap berkembang maju? Menabur Injil, menuai hasil. Di atas Persada Sidoarjo tercinta. Tiba saatnya kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Pada ibadah minggu hari ini, Engkau kumpulkan kami bisa beribadah di sini ya Tuhan, dan Engkau izinkan kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi Bapak Pendeta Kristanto, saat firman Tuhan nanti ya Tuhan, Engkau jauhkan kami dari segala roh-roh jahat dan layakkan kami di hadapan-Mu. Tuntun kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan supaya kami berada tetap di dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ke-16 dengan judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucap syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada saat ini sebagai Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Sidoarjo, kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-33 tahun. Saudaraku, saya mengajak kepada kita semua untuk mengingat bahwa ada dua peristiwa penting yang selalu kita rayakan dalam perjalanan gereja kita. Yaitu yang pertama pada hari ini, hari ulang tahun yang kita rayakan pada bulan Juli, di mana kita merayakan sebagai hari ulang tahun GKJW Jemaat Sidoarjo. Ini merujuk pada peristiwa ketika gereja kita ini ditetapkan sebagai pepantan. Tetapi bulan yang lalu, bulan Juni, juga ada peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan bergereja, yaitu hari pendewasaan. Hari pendewasaan, di mana pada bulan Juni yang lalu, gereja kita ini merayakan saat di mana kita ditetapkan sebagai sebuah jemaat dewasa. Sehingga ada hari ulang tahun dan juga ada hari pendewasaan. Hari ulang tahun dan hari pendewasaan ini sengaja kita rayakan dalam rangka kita menghayati bahwa kalau diumpamakan itu seperti tanaman, hari ulang tahun ketika gereja kita ini dirayakan berdirinya pepantan, itu melambangkan sebuah benih yang ditanam yang bertumbuh. Dan hari pendewasaan itu adalah ketika gereja kita ini bisa diumpamakan sebagai sebuah tanaman yang berbuah. Tanaman yang berbuah. Dari benih yang tumbuh kemudian menjadi berbuah. Dan kita berharap supaya dengan kita merayakan dua peristiwa penting ini, hari ulang tahun dan juga hari pendewasaan, mengingatkan dan mengajak kepada kita agar kita terus menjadi gereja yang bertumbuh, sekaligus berbuah, dan buah kita menjadi buah yang lebat untuk terus melayani di tengah-tengah dunia. Saudaraku sekalian yang terkasih, tema ibadah kita adalah berani melangkah. Tema hari ulang tahun kita adalah berani melangkah dengan subtema gereja yang bersahabat mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Bagi kita tentunya adalah satu tema yang sangat menarik. Tema ini berangkat dari pemahaman bahwa bergereja itu laksana sebuah perjalanan, sebuah arah-arahan di bawah pimpinan nakoda Tuhan Yesus Kristus. Kalau gereja itu adalah sebuah perjalanan, sebuah arah-arahan, maka gereja itu diharapkan untuk tidak mandek, tidak berhenti, tetapi terus melangkah, terus bergerak, berbuat sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Gereja bisa tersebar hingga ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, karena para murid-murid ini berani melangkah. Gereja kita ini menjadi gereja yang dewasa, yang terus bertumbuh dan berbuah, berkembang hingga pada saat ini, karena gereja kita adalah gereja yang berani melangkah. Kata berani ini menggambarkan sebuah kebulatan tekad, kemantapan hati, dan ketegaran meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Dengan semangat berani melangkah, maka
kita dapat menyatakan diri sebagai umat Tuhan yang menjadi saksi, yang melayani, dan terus bersekutu di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Timotius. Dan kalau kita melihat kehidupan Timotius ini adalah seorang pribadi yang berani melangkah. Timotius ini seorang pribadi yang setia untuk terus melangkah, berjalan, mengambil keputusan-keputusan hidup untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam ayat nas kita, yaitu di dalam ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini adalah kata-kata pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius ini menampakkan langkah-langkah kehidupan yang terus maju dalam kehidupan pelayanannya. Saudaraku, siapa Timotius ini? Ya, Timotius ini adalah seorang yang masih muda. Dari kata Timotius ini memiliki arti memuliakan Tuhan. Dalam catatan sejarah, ketika Rasul Paulus mengirim surat ini kepada Timotius, Timotius berusia antara 18 sampai 23 tahun. Kenapa saya katakan Timotius ini adalah seorang pribadi yang berani melangkah? Paling tidak ada beberapa hal dalam kehidupan Timotius yang menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Timotius ini kehilangan masa muda, atau mungkin lebih tepat lagi, mengisi masa mudanya, menghayati masa mudanya, karena dia memilih pilihan untuk melayani. Mestinya mungkin dia sebagai seorang muda ya senang-senang, tidak terikat dengan sebuah tugas yang berat. Tetapi pada saat ini kita melihat di dalam bacaan kita, pilihan Timotius ini untuk bersama-sama dengan Paulus, dia memilih sebagai orang muda yang melayani, memilih tujuan hidupnya, melayani. Dia memilih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia juga mengikuti Paulus, guru dan mentornya. Dia harus berjalan kaki, berlayar, hidup dalam kesulitan dan bahaya. Tidak tahu apakah dia bisa pulang ataukah tidak. Bahkan di dalam ayat kitab suci dikatakan bahwa dia menjadi teman dalam perjalanan Paulus. Dia juga di dalam bacaan kita digambarkan memimpin jemaat Efesus yang tidak mudah karena banyaknya ajaran yang sesat pada saat itu. Sementara dia sendiri masih muda, belum pengalaman, pengetahuan. Kitab sucinya mungkin juga belum begitu banyak, belum begitu menguasai, di mana dia harus belajar. Dan di tengah-tengah dia belajar itu dia juga harus memimpin, memandu jemaat supaya jemaat kuat dan mampu menangkal berbagai ajaran-ajaran yang tidak sehat di dalam kehidupan gereja perdana. Dia harus siap sebagai orang muda dibully. Dia harus siap sebagai orang muda mengalami tekanan. Orang tua dianggap masih muda. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 di sana dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini menggambarkan situasi pada saat itu bahwa kemudaan Timotius ini menjadi sebuah tantangan di dalam pelayanan. Sehingga Rasul Paulus perlu menguatkan secara khusus. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Timotius tetap pada pilihannya, tetap pada tekadnya, tetap pada hatinya untuk mantap, berani melangkah, melayani jemaat yang diutus
oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan, sehingga Timotius ini tetap pada pilihannya melayani jemaat Efesus. Dan dia pada akhirnya memang menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, dan di dalam tradisi gereja dia disebut sebagai uskup Timotius atau pemimpin gereja Timotius. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Timotius berani mengambil langkah. Timotius berani mengambil pilihan. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tetap pada pilihannya untuk memberikan yang terbaik di masa mudanya bagi Tuhan. Di tengah-tengah kita merayakan ulang tahun ini, saatnya yang indah bagi kita untuk mensyukuri bahwa gereja kita pun ini juga sebenarnya bisa menjadi seperti ini karena para senior-senior kita yang juga berani melangkah. Ya. Kita syukuri bahwa para senior-senior kita juga berani melangkah. Para pendahulu gereja kita juga berani melangkah, sehingga kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-33 tahun ini. Kita bisa mengatakan bahwa para generasi pendahulu kita ini berani melangkah karena cinta. Berani memilih gereja yang mungkin kurang nyaman, gereja yang kurang mapan, ya. Tidak punya gedung sendiri, menyewa itu pun jauh, bahkan beribadah di penjara. Tetapi karena cinta, tetap hidup dan menghidupi GKJW Jemaat Sidoarjo. Bahkan juga ada yang rela pelayanan pernikahannya itu dilaksanakan di penjara. Kan tidak terlalu keren ya untuk ukuran manusia zaman sekarang. Kok menikah sekali seumur hidup, kok ya di penjara. Ya, nggak menarik. Tapi itulah mereka memilih itu semua karena cinta dan sayangnya kepada Tuhan melalui GKJW. Kita juga bersyukur memiliki generasi yang mau memikul beban yang berat. Kita tidak hanya mewarisi, tetapi generasi kita ini juga tetap, baik dulu maupun sekarang, kita sama-sama memikul tanggung jawab yang berat. Mewujudkan persekutuan, membangun kebersamaan di tengah-tengah pelayanan yang tidak gampang. Mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja, termasuk pembelian tanah ya, yang ada pada saat sekarang ini, bahkan masih menjadi tanggung jawab kita menuntaskan pembelian tanah Kombes Pol 70. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab bersama. Kalau dulu kita bisa mampu membeli tanah di sini, saya yakin dengan tanggung jawab bersama, semangat berkorban yang menjadi warisan sebagai umat Tuhan di dalam gereja Tuhan, ini kita bisa menuntaskannya bersama-sama dengan keyakinan dan pengharapan. Karena kita percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudara bahwa di dalam setiap kita menuntaskan pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, ada mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan, ada pencukupan Tuhan dalam kehidupan, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang ajaib yang diberikan kepada kita. Karena itu tema berani melangkah dengan subtema gereja yang bersahabat mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Ini memanggil saya, saudara, kita semua untuk tidak berhenti melangkah, tetapi berani melangkah, terus melangkah, maju, memikul tanggung jawab dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh generasi, bahwa semangat berkorban, semangat bersekutu, semangat bertanggung jawab akan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan mujizat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita.
Mungkin kita masih ingat akan peristiwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, maju kena, mundur kena, tapi akhirnya maju juga ketika mereka hendak masuk atau melewati Laut Merah. Ya. Maju menghadapi Laut Merah, ke belakang ada tentara Mesir, tapi mereka tetap maju, dan pada akhirnya karena berani melangkah, Tuhan memberikan mujizatnya, yaitu Tuhan menyingkap air laut yang luar biasa itu menjadi jalan bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah kita merayakan hari ulang tahun GKJW Jemaat Sidoarjo yang ke-33 ini, kita wujudkan semangat berani melangkah sebagaimana Timotius yang berani melangkah. Demikian pula dengan generasi yang lalu, generasi terdahulu di GKJW Jemaat Sidoarjo, yang tentu masih banyak yang ada bersama-sama dengan kita. Mereka juga berani melangkah, dan pada saat ini generasi yang ada ini tidak hanya mewarisi apa yang ada, tapi juga mewarisi nilai-nilai, yaitu berani melangkah, terus melangkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari saudaraku sekalian, kita bersama-sama mendengarkan pujian yang berjudul Tak Ku Tahu Hari Esok. perjalanan, gelombang dunia meneru. Ku dipimpinnya bertahan sampai akhir langkahku.
terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Umatmu membangun, membina diri bersama, mengembangkan persekutuan yang melayani dan bersaksi. Tak terasa, hari berganti, bulan berlalu, tahun 2021. Laki-laki perempuan, kami bersatu hati, bersatu tekad, berikrar untuk melayani panggilan dan pengutusanmu sepanjang masa. Semangat tak pernah mati, berani melangkah, maju bersama, bekerja melanjutkan karya Kristus, Sang Kepala Gereja. Sedikit pun tak ada rasa takut, tak ada keraguan juga tertanam di hati kami. Memajukan pekerjaanmu yang dilakukan melalui GKJW Sidoarjo, menjadi gereja yang bersahabat kepada semua orang, mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita patut mengucap syukur karena pada minggu hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan sukacita dan hati yang tulus. Bapak, Ibu, pada hari ini ada dua persembahan. Yang pertama, persembahan minggu dan persembahan ucap syukur hari ulang tahun ke-33. Adapun ayat yang mendasari persembahan syukur ini kami ambil dari Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi, luhur. Bapak Ibu, dalam mempersembahkan kita iringi dari Kidung Jemaat nomor 444, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, syukurlah.
Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang kita akan tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan hari yang berarti dan bermakna dalam hidup kami, hari ulang tahun GKJW Jemaat Sidoarjo yang ke-33. Kami bersyukur Engkau hadir melalui kehidupan jemaat. Dan dalam kehidupan jemaat ini, kami tetap melihat karya Tuhan. Kami melihat Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan damai Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya kami semua sebagai gereja Tuhan untuk tetap melangkah bersama-sama, melangkah dalam kesatuan, melangkah dalam kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kami tetap erat bersatu, erat bersama, erat dalam kebersamaan dan persaudaraan, sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan gereja yang esa, gereja yang bertumbuh, gereja yang melayani, dan gereja yang bersaksi. Berkatilah seluruh warga jemaat agar menjadi bagian yang terdalam dari gereja Tuhan ini. Sehingga dengan gereja Tuhan yang terus berkarya, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama berdoa, biarlah kami juga menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang bertanggung jawab, jemaat yang tidak menunggu langkah orang lain, tapi terpanggil melangkahkan kaki bagi kemuliaan nama-Mu. Kami di tengah-tengah pandemi ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik karena isolasi, dirawat di rumah sakit, maupun juga sakit-sakit yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Wuryani Ngastuti, berdoa untuk Ibu Puji Sanyoto, Bapak Teguh Iman, Saudari Ajeng, Saudara Wasis, Bapak Widi Nugroho, Saudari Nia, keluarga Sigit Margianto, anak Viola Prasetyaning Putri, Bapak Teguh Sakti, warga calon Saudari Komang, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati supaya saudara-saudara kami ini mendapatkan pemulihan kesehatan dan kekuatan. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang berduka pada saat ini, yaitu keluarga Bapak Heru Panca Wardana, demikian pula dengan keluarga Bapak Totok Subiakto Wahyudi, demikian pula juga dengan keluarga dari Ibu Agus Suryono. Mereka kehilangan orang-orang yang dicintai dan dikasihi, termasuk keluarga besar Bapak Puji Sanyoto yang kehilangan kakak yang terkasih. Kami mohonkan berkat penghiburan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat pulih, dapat sehat, kuat, tabah menghadapi apa yang terjadi. Di masa PPKM ini Tuhan, ajarkan kami juga mampu menjaga, merawat kesehatan, termasuk dalam rangka kami dapat tetap kuat, imun kami tetap mampu melawan ancaman virus dengan kami menjaga diri, konsisten, sehingga kami dapat dibebaskan dari bencana yang terjadi. Berkati para tenaga medis, berkati rumah sakit, ingatkanlah ya Tuhan masyarakat, supaya masyarakat juga tetap menjaga yang terbaik dengan sadar mengikuti anjuran pemerintah.
Kami serahkan pemerintah kami serahkan juga keluarga kami, supaya kami semua ada dalam rengkuhan tangan Tuhan. Di hari ulang tahun ini kami mempersembahkan persembahan syukur. Berkati Tuhan supaya persembahan syukur ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan perkataan kami, demikian pula dengan harta dan kekayaan kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat sebagai generasi penerus yang pada saat ini juga Engkau panggil untuk berkarya, ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati kaum muda, berkati anak-anak, sehingga mereka semua tetap juga menjadi taruna-taruna bagi nama Tuhan. Berkati juga pekerjaan jemaat. Di tengah-tengah pandemi ini kiranya juga tetap Tuhan berikan kecukupan, kesuksesan. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang pada saat ini juga mengalami beban berbagai persoalan dalam hidup. Tuhan kiranya selalu menolong dan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, doa penyerahan, doa persembahan yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar. Kami memandang ke masa depan nun jauh terbentang, berusaha merencanakan langkah untuk menjalani masa depan juang dalam penyerahan hidup kepadamu, ya Allah. Kiranya damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, kiranya turun atas saudara-saudara semua, mulai pada saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Di hari yang penuh sukacita ini, di mana gereja kita sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, diawali oleh warga jemaat pelaku sejarah, kami ingin berterima kasih dengan warga jemaat pendahulu kami dan Bapak Muyanto khususnya, Bu Inswi, Bu Wuryaning, Pak Bambang Baskoro, dan saat ini Bapak Ketua Panitia HUT GKJW Sidoarjo akan melakukan sambutan. Dipersilakan untuk memberikan sambutan. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih. Hari ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-33 dengan tema Berani Melangkah, subtema menjadi gereja yang bersahabat dalam mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 3 episode yang ditayangkan oleh teman-teman panitia, dalam setiap masanya mempunyai tantangan sendiri-sendiri, dan karena mereka selalu memuji Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita dan selalu dalam kebersamaan, dan tentunya dengan campur tangan Tuhan, mereka dapat melewati tantangannya dengan manis. Bapak Ibu, di usia kita yang ke-33 ini, kita ingin mewujudkan menjadi gereja yang bersahabat dalam mewujudkan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Kita ingin mewujudkan hidup bergereja yang lebih berkualitas, dan tentunya juga kita ingin mewujudkan rumah Tuhan yang sudah mulai ada titik terang. Tetapi semuanya itu pasti ada tantangan-tantangannya. Kalau kita melihat ke belakang, dengan selalu memuji Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita, dengan selalu membangun kebersamaan dan selalu mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan bergereja kita, mengapa kita tidak berani melangkah? Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Pasaman Sidoarjo yang ke-33. Selamat melangkah. Terima kasih atas sambutan Bapak Ketua Panitia HUT GKJW Sidoarjo. Selanjutnya adalah prosesi pemotongan tumpeng. Dipersilahkan Bapak Pendeta, para majelis, dan Bapak Ketua Panitia HUT GKJW melakukan pemotongan tumpeng diiringi lagu Kidung Kontekstual nomor 91. Gerejaku, Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat melayani gerejaku.
gerejaku. Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat melayani gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat melayani gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Tuhan yang memberkati gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat melayani gerejaku. Seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo, hari ini kita sangat bersyukur karena kita merayakan HUT yang ke-33 yang ditandai dengan pemotongan tumpeng yang melambangkan semangat, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama akhiri hari ulang tahun ini dengan kita bersama-sama berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami sungguh bersyukur hanya karena atas perlindungan-Mu, langkah-langkah kecil yang diawali 33 tahun yang lalu dapat terus berjalan hingga pada saat ini, sehingga kami boleh menjadi sebuah gereja yang mandiri. Kiranya semangat berani melangkah terus kami gemakan, kami teruskan, kami wujudkan dari generasi ke generasi sebagai wujud tanggung jawab kami, pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah seluruh warga jemaat, agar juga terus berani melangkah untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka. Terlebih di masa pandemi, pada saat ini, kami terus melangkah untuk berjuang hidup, karena kami percaya Engkau melindungi dan memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat dalam perjuangannya, baik bermasyarakat termasuk bergereja, kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan biarlah hari ulang tahun ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran gereja-Mu dan memanggil kami untuk terus bergereja bagi kemuliaan nama-Mu. Hari yang penuh syukur ini, semuanya kami hayati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu, Kepala Agung Gereja, Yesus Sang Mesias dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidoarjo yang ke-33 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat ulang tahun GKJW Sidoarjo yang ke-33 tahun. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan mengadakan kuis. Biasanya jika ulang tahun kita akan bagi-bagi kado. Nah, kita akan bagi-bagi kado. Tapi sebelum kita mendapatkan kadonya, kita akan mengadakan kuis. Selama 3 minggu kemarin, kami, Panitia HUT GKJW Sidoarjo, memutarkan video sejarah GKJW Sidoarjo. Nah, kira-kira dari semua video tersebut, mana yang kurang, mana yang
harus kami masukkan kembali sebagai bahan evaluasi kami. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa nanti ketika melihat videonya kemudian ada kekurangan bisa menyertakan di kolom komentar. Ditunggu sampai jam 9 malam ya. Like and comment dan subscribe. Ya, benar. Jangan lupa kirim di komentar YouTube kami. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kami. Semoga semuanya bisa menjawab. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah ibadah HUT GKJW Sidoarjo yang ke-33. Terima kasih kepada Pak Pendeta atas pelayanannya di ibadah Minggu sekaligus HUT GKJW Sidoarjo pagi ini. Terima kasih pula pada Bapak Ibu Majelis, organis, tim multimedia, dan pandu pujian. Tetap taati protokol kesehatan. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.